Bahkan Kalau aku, kayaknya aku takut deh kalau ngelapor. enggak, kalau kamu kayaknya malah kamu jual itu soal. Kayaknya Pasti sih. dijual. Soalnya yang aku tahu kan waktu itu kita pernah ngobrol ini kan, nggak ada untungnya segala macem kan? Maksudnya Nggak ada untungnya apa? Ketika kan dia waktu itu pernah kita melaporkan. bahas juga. Mereka tuh dapat apa? Dapat uang atau apa? Kayaknya jawabannya tuh nggak dapat apa-apa, cuma Dapat. menyebarkan aja gitu apa gimana? Oh, isi penyebarnya? Iya. Penyebarnya nggak dapat apa, memang jahat aja. Nah, makanya, nyebarin. coba Iya. kalau Coba aku. kalau kamu yang dapat kamu Wah, jual kan? aku bisnisin ya Nah, kan? makanya. Kaya deh aku. Nah, luar biasa. Tapi Inilah habis yang itu aku membuat masuk bangsa apa? Indonesia hancur berantakan. Adalah tipe-tipe seperti Anda. Ya tapi kan aku untungnya bukan aku Iya. yang menyebarkan ya kan? Makanya ada anak-anak seperti Safik, Sakif. Sakif, Sakit. Sakif. Iya namanya, kebalik sakit tuh. Sakif, Sakif. Sakif yang berhati jujur, yang memberanikan dirinya walaupun penuh ancaman katanya penuh ancaman. Pasti teman-temannya udah musuhin dia Kayaknya semua. sekarang nggak diajak ngomong sama temen. Makanya kita aja ajak ngomong kalau gitu. Oke, langsung ini adalah Muhammad Safik Wismadi. Sakif. Sakif. Safik apa Sakif? Sakif. Ah, lu baru rubah kali. Tadi saya dibilangnya Safik. Safik apa Sakif? Sakif. Yakin? Yakin? Dia udah potong onta gajah sama kambing. Sakif. Sakif om. Ya. Jadi cerita dulu. Jadi Sakif ini mendapatkan bocoran dari Line. Iya. Line chattingan itu. Siapa yang bocorin waktu itu? Pas itu sih ada temen angkatan gitu. Hari Minggu ya, sekitar jam 8, jam 9 malam. Tuh dia ngechat. Aku dapat soal dari temen SMP. Belum tak buka juga sih, tapi katanya soalnya bagus. Terus dia ngepost. Soalnya bagus tuh maksudnya dia ngasih tahu bahwa ini soal ujian atau soal... Ya, kata temennya dia, Kata soalnya temennya. bagus. Ya. Dia sendiri juga belum buka. Dia belum tahu soal Belum tahu, apa. cuma Oke. dia langsung copy terus dipaste ke. Oke. Terus Kan saya buka formatnya itu Google Drive ya. Google Drive berarti harus download ya. Iya, tapi kan pas dibuka gitu langsung terpapar semua. Itu ada 5 pelajaran. Terus tiap pelajaran ada 6 pelajaran, tiap pelajaran ada 5 paket. Jadi itu udah semua UNAS-nya itu. Itu udah semua UNASnya. Udah semuanya itu. Cuman kan pas itu kan kita nggak tahu kalau itu UNAS, cuman kok kayaknya ada soal-soal lengkap banget gitu kan. Terus karena saya udah ragu-ragu itu UNAS, nggak jadi buka. Back, terus tanya sama teman, udah ada yang buka belum? Terus udah, kimia udah buka. Terus, bukain dong halaman pertamanya screen cap, aku pengen lihat gitu. Cuman aku belum berani buka. Kamu kenapa nggak berani buka? Karena ada feeling kalau itu ujian nasional. Lah kan lumayan jadinya mempersempit pelajaran. Tapi kan salah ya rasanya tetap. Iya sih. Tapi kenapa mau tahu dari temen? Iya, penasaran aja formatnya beneran ujian nasional bukan? Oke. Terus kan udah ada buka tuh kimia paket pertama, halaman pertama, terus screen cap. Habis itu langsung ribut itu soalnya formatnya bener-bener ujian nasional. Nah itu, maaf nih Sakif, itu bentuknya di Google Drive itu, apa bentuknya adalah scan atau foto atau apa? Atau bener-bener file asal? File. Berarti file asli? Iya, kayaknya Wow. file asli. Dan yang buat lebih kaget lagi kan itu tanpa dikenakan biaya ya. Jadi biasa. Nah iya makanya kan maksudnya itu yang kita bahas gitu. Ini Iya. kan orang biasanya nyebarin karena dia menjual gitu kan. Ini enggak, ini sama sekali gratis Kalau kan nggak ininya hasil kan. potretan Itu atau bener-bener apa. gratis dan kayaknya tersebarnya masif gitu loh. Karena ya gampang sekali mendapatkannya. Bahkan pas itu hari kedua teman saya ada yang nyoba kan nyari aja iseng di Google. Dapat. Dapat. Nyari di Google search. Dapat. Dapat. Wow. Cuman ketik ujian nasional gitu. Soal ujian nasional. Ada 2015. ya, dapat Keluar. Makanya itu kaget juga loh sampai segini gampangnya kan. Parah banget. Wah luar biasa ya. Luar biasa loh ya. Jadi kan ujian nasional itu sekarang tidak menentukan kenaikan ya. Kelulusan. Kelulusan. Ya. Oke. Mungkin karena itu kali. Karena Karena bocor tidak itu ya? enggak mungkin Apa? supaya tidak menentukan kelulusan makanya dibocorin aja lah itu mungkin ya. Bisa jadi sih ya, tapi jadinya kita yang udah belajar sakit hati. Nah Om. makanya, terus lu dari temen udah dapet nih, Iya. bener, lu yakin bahwa itu ujian nasional? Pas itu kan masih diperbincangkan tuh di grup tuh. Masa sih ujian nasional kan gampang banget
untuk ujian nasional Kok semudah ini seperti itu. bocornya Akhirnya gitu. banyak spekulasi yang bilang, itu cuma orang iseng buat soal, habis itu footer sama headernya diganti aja biar mirip ujian nasional. Oke. Karena bener-bener mirip kan, atasnya ada sangat rahasia dokumen negara, Kemendikbudbank, terus bawahnya ada UN 2014/2015 juga. Ya kan langsung banyak, ujian nasional nih. Terus ada juga yang maksudnya nggak percaya lah masa itu ujian nasional, sampai pas hari hanya kan pertama bahasa Indonesia. Ya itu suasananya masih ujian nasional lah, dateng doa yang beneran gitu, ngelihat sekeliling mukanya gemeteran, grogi masih gitu. stres gitu. Iya, masih ujian nasional sekali lah. Terus udah ngerjain, cuma kan beberapa teman udah ada yang buka soal bahasa Indonesia lewat link tersebut juga kan. Cuman karena teman-teman tidak tertarik bahasa Indonesia, mesti lebih ke kimianya, jadi bahasa Indonesia jarang yang buka. Ya. Tapi setelah keluar kelas, yang beberapa yang beneran sudah buka tuh langsung ribut sendiri. Persis bro, 100% mirip. Terus kita kan percaya ini beneran nggak ini 100% bener-bener mirip. Tapi karena ya namanya penasaran, akhirnya teman-teman karena udah ada yang ngeprint juga kan 5-5-nya langsung dijejer-jejer, itu langsung dikerubunin semua. Pertanyaannya kayak gitu. Tapi kan kita masih belum yakin itu beneran ujian nasional atau bukan. Betul. Tapi entah mengapa aku sih udah feeling kalau itu ujian nasional. Akhirnya Dan pada saat dilihat bahasa Indonesianya, banyak yang bilangnya sih 100% mirip. Sama. Tapi kan hanya segelintir orang yang udah baca bahasa Indonesianya. oke. Nah pada saat dijajarin itu kelihatan kan? Kan itu yang kimianya yang dijajarin. Oh kimianya yang dijajarin, oke. Karena pelajaran keduanya kimia. Terus udah pada ribut-ribut gitu, pada ngeliatin. Saya ngomong sama ketua OSIS dan ketua Rohis. Pastilah ini gimana? Terus gimana ya, aku juga nggak tahu, soalnya aku udah offline dari hari Sabtu, jadi nggak tahu juga apa yang terjadi di sosial media. Nek kamu gimana? Aku juga nggak tahu kayak itu. Ya lihat dulu lah, ntar nek kimianya benar-benar 100% mirip, berarti fix itu bocor ya kan. Terus kimia dibagiin, aku belum buka soalku tuh, masih ngeliat sekeliling kan, teman-teman udah pada baca, penasaran aja reaksinya gimana. Terus udah dibagiin, buka langsung rame kan, rame bisik-bisik tapi terus ada juga yang ada belakang, Kif kayak itu beneran mirip ini kayak itu. So diem aja. Terus pas aku buka halaman pertamaku, ternyata halaman pertamaku tuh screen capan nih yang dikasih temanku semalam. Itu halaman pertama itu bener-bener yang plek bener-bener persis dan persis. Itu plus kunci jawaban nggak sih? Kalau Enggak. Tapi cuma kalau soal kalau misalnya ada kunci jawabannya, kita justru malah nggak percaya. Karena kan kalau kunci jawaban biasanya cenderung banyak orang yang suka iseng aja. Tapi karena itu soal, Kan tinggal dipelajari, tinggal Iya sih. belajarnya di soal itu doang kan. itu satu hari sebenarnya bisa, tinggal nggak usah belajar, ambil buku, ngerjain semua 5-5-nya, dihafalin. Besoknya dapat 100 bisa itu sebenarnya. Dan itu 100% sama. Iya, 100% sama. Luar biasa. Wah, ditepukin om. Letak ditepukinnya. Saya juga bingung, saya tepuk tangan buat yang mana. Tapi kejadiannya luar biasa gitu. Kejadian ini kan luar biasa. Luar biasa. Harus ditepukin gitu. Nah, tepuk tangannya buat siapa kita nggak tahu. Tapi luar biasa kejadian ini. Bener juga sih, dan aku ikut tepuk lagi. Iya kan? Udah nggak tahu Iya, tepuk memang. buat siapa. Itulah anehnya manusia. Lalu, oke. Udah nih, kamu yakin ini asli kan? Yakin. Terus apakah di situ teman-teman gimana? Teman-teman kenapa cuman kamu doang yang melaporkan atau ada? Ya, sebenarnya itu mungkin teman-teman nggak kepikiran aja ya. Jadi pas keluar gitu langsung buru-buru pulang kan. Cuman pas perjalanan ke gerbang keluar sekolah itu kan teman-teman pada rame semua tuh, mesti kan ada kejadian itu, pada nimbrung ngomong-ngomong, wah ini gimana? Ada juga yang keluar, wah tadi aku belum baca 5-5-nya. Wah. Jadi sebel sendiri dia karena dia belum baca semuanya. Nah, tapi ada juga yang bener-bener sedih karena wah udah belajar kayak gini 2 bulan susah-susah, duit orang tua udah keluar, waktu, tenaga, rasanya sia-sia. Itu juga ada yang kayak gitu. Pas itu kebetulan lo juga yang merasa lumayan emosi sebenarnya. Kan emosinya dalam hal apa? Sakit? Dalam hal merasa tidak adil. Tidak adil. Merasa Untuk tidak adil. Iya karena asumsiku pada waktu itu sih, wah ini SMA 3 kita nggak nyari aja bisa dapet secara tiba-tiba. Apalagi yang rajin nyari, mesti kan udah hamin sebelumnya mungkin sudah dapat, spekulasi saya pada waktu itu.
Dan pas sampai rumah masih emosi gitu, nggak tahu kenapa. Terus masuk kamar, ngapain ya, kayaknya nggak enak banget naik UNAS kayak gini. Terus spontanitas, email aja nulis sebentar, terus email ke UGM. Email ke UGM. Ya. Oke. Kita lihat emailnya seperti apa coba. Pada pengelola email Gajah Mada, saya Muhammad Syafiq bla 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 bla. Kebocoran soal UNAS di grup sosial media kami malam link ini. Itu link Anda kasih ya berarti ya? Iya. Ada semua soal mata pelajaran UNAS beserta kelima paketnya. Pertama, kami tidak percaya namun setelah UNAS saya kami yakin bahwa itu kemiripan 100% dengan yang dikerjakan. Semuanya SMA 3 tinggal soal tersebut dengan cuma berasumsi bahwa pasti soal beredar luas di Jogja dan sekitarnya dengan sangat gampang tanpa dikenakan biaya. Mohon pada UGM untuk mempertimbangkan nilai UNAS kayak sama sekali UNAS sama saya dalam seleksi yang teman-teman sangat baik link tersebut. Memohon pada pihak universitas mempertimbangkan email ini kembali kredibilitas ujian nasional. Terima kasih. Oke, itu adalah emailnya. Lalu dibalas tidak setelah itu? Enggak sih. Bahkan setelah ini kan jadi apa maksudnya tersebar. Dan saat ini tersebar? Iya, ini tersebar. Tersebarnya itu kronologisnya juga lumayan menarik. Jadi setelah itu hari Senin juga, sorenya kan les lagi biologi karena besoknya matematika biologi. Di tempat les, teman saya itu ada lagi yang marah-marah. Wah, aku nggak suka Kif nih caranya kayak gini. Aku udah belajar susah-susah, tapi yuk hasilnya kayak gini. Aku udah nggak peduli lah nilai berapa, ranking sekolah kita jadi berapa. Itu dia benar-benar udah marah lah. Apalagi teman saya ini bukan yang pingin mengejar universitas dalam negeri, tapi dia pingin keluar. Dan kalau misalnya keluar negeri itu yang dipakai nilai UNAS-nya. Tapi karena UNAS-nya hancuran kayak gini kan dia jadi kecewa berat pasti. Lalu? Terus ya aku kasih tahu, aku ngirim email ke UGM gini. Oh toh. Pas itu kayaknya dia tertarik sih, cuman nggak minta bagaimana emailnya itu. Terus besok harinya, hari Selasa, dia ribut lagi di sekolah. Karena teman-teman kan, padahal waktu itu malamnya udah dikasih tahu ketua OSIS kita di sosial media kalau teman-teman ini kita udah fix kalau soal UNAS-nya bocor. Kalau misalnya kemarin kita buka, posisi kita 50-50, kita nggak tahu itu benar atau salah, walaupun dari kita sendirinya udah ada kecurigaan. Nah, nyebarin email kamu siapa? Nah, ini masih setelah pulang sekolahnya itu. Terus teman-teman kalau misalnya buka sekarang, posisi kita salah karena kita udah tahu itu UNAS. Dan untuk kebaikan sekolah, nama kalian sendiri, integritas kita masing-masing, dia mohon supaya teman-teman nggak buka lagi. Nah, dan pasti itu juga satu angkatan setuju, udah untuk nama baik sekolah kita nggak akan buka lagi. Karena besoknya kan kita udah fix tidak buka, tapi sekolah lain kan belum tentu. Terus gimana ya, kayak ini kan nggak adil ya. Terus akhirnya aku kasih tahu kalau aku email gini. Terus banyak yang tertarik. Gitu toh, aku juga pingin dong. Gimana, emailnya kemana? Emailnya ke web UGM atau ugm.ac.id. Nah, aku kayak gitu. Terus cara nulisnya gimana? Rata-rata pada tanya nulisnya gimana enaknya, yang sopan gimana atau gimana. Terus oh ya udah, ntar sampai rumah tak copy paste aja di grup angkatan. Oh, masuklah ke grup. Ya, masuklah ke grup. Tapi artinya email tersebut tidak dibalas? Tidak, nggak dibalas. Sampai sekarang? Enggak. Terus udah pas itu sih nggak mikir panjang ya. Harusnya pas itu aku mikir panjang pasti nggak aku lakuin karena terlalu riskan, karena ini bahasannya sensitif, maksudnya kebocoran UNAS dan sangat privat lah, ada nama jelas sekolah. Sebenarnya berbahaya juga kalau misalnya mau disebarin, tapi karena nggak pikir panjang, copy paste. Terus ya udah, makasih Kif, makasih ya itu. Udah aku lepas HP pas itu, nggak tahu apa yang terjadi. Pas malam ada sekitar 200-an SMS, Line, WA itu masuk semua. Pas itu aku nggak terlalu tahu kondisinya seperti apa, cuman pas aku buka banyak orang yang menghujat kayak gitu, ngancem nggak jelas. Ini apa? Kan bingung karena nggak tahu posisinya seperti apa kok kayak gini. Terus lihat lagi ke grup angkatan, ternyata teman-teman ada yang nyebarin itu keluar. Ya udahlah, kayak gini kan. Ancamannya apa? Macam-macam. Rata-rata sih paling banyak mau memvandal rumah.
Tapi entah mengapa mungkin ada tren baru ya. Ada yang private chat ke aku juga ada sekitar 5-6 orang tuh ngancemnya bom molotov. Kok ada 6 orang ngancem bom molotov? Mungkin lagi ngetren apa gimana? Nggak kepikiran kan aku. Ada juga 1 orang yang ngelempar bangkai anjing ke rumah itu juga ada. Sudah ada? Nggak, maksudnya ngancemnya seperti itu. Oh. Tapi untungnya alhamdulillah sih mereka nggak ada yang bertindak. Untungnya cuma hujatan dan ancaman-ancaman aja. Pas itu ya agak bingung juga jadi kayak gini kondisinya. Kan sama sekali tidak berharap seperti ini. Seharusnya ini privat antara aku sama UGM aja. Cuman untungnya karena ada sisi positifnya karena ini tersebar. Dan ternyata UGM katanya tidak menemukan email saya. Tapi karena ini tersebar, pesannya sampai ke UGM. Dan mereka mengeluarkan statement resmi lewat web mereka kalau SNMPTN fix tidak dipakai UNAS fix tidak dipakai pertimbangan SNMPTN. Jadi akhirnya UNASnya gimana? UNASnya sih kalau dari UGM bilangnya tidak akan dipakai pertimbangan SNMPTN. Kalau dari UGM. Tapi tetap dilakukan, tetap dikerjakan? Iya, karena berita tersebut keluar setelah UNASnya selesai. Oke, tapi tidak ada UNAS ulang? Kalau dari beritanya sih Jogja tidak mengulang. Walaupun sebelumnya ada isu-isu kalau akan mengulang kayak gitu. Tapi untungnya statementnya tidak mengulang. Tidak mengulang. Ya kalau ngulang Capek juga capek ya. buat anak-anaknya ya. Ya buat yang tim pembuatnya juga ribet lagi, mesti bikin 5 paket lagi, Iya. 6 pelajaran. Buat yang nyebarin juga pusing lagi, ntar nyebarin Iya. lewat mana ya. Benar juga sih. Kan jadi ribet semuanya ya. Dan itu pas dan itu pas ada isu mau ngulang tuh hujatannya datang lagi tuh. Datang lagi. Jadi tambah. Iya. Tapi ini menarik nih karena nggak tahu ya gimana ya. Maksudnya saya masih belum nangkap apa yang dilakukan Sakif ini. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Dan pasti banyak hujatan itu. Banyaklah anak-anak yang dapat soal itu pasti senang sekali gitu ya, pasti senang sekali. Dan melawan arus ini kan nggak gampang, dan dia melawan arus, dan bahaya untuk orang yang melawan arus, bahaya. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, nanti siapa yang melakukan seperti itu. Ada orang tua dari Sakif yang akan bicara setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa kepikirannya ngelapornya adalah ke UGM? Kenapa nggak misalnya ke dinas pendidikan setempat gitu? Ya itu kan sebenarnya banyak banget yang nanya kayak gini. Rata-rata kan banyak bilang, kamu ngelapor ke UGM karena itu po, nyari muka po kan ke UGM. Ada banyak yang kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya jawaban jujurnya sih, pas ngirim tuh spontanitas, jadi nggak mikir apa-apa. Jadi pulang, entah mengapa dari badan yang bisa saya kirimin, saya memilih UGM itu juga karena spontanitas sebenarnya. Jadi tiba-tiba aja milih UGM. Gak kepikiran apa-apa lagi, pokoknya UGM aja yang di otak gitu ya? Iya mungkin. Karena apa mewakilkan menurut kamu? Iya, mewakilkan teman-teman sih sebenarnya. UGM-nya bisa mewakilkan gitu? Iya. Oke. Saya Di sini ada orang tua dari Sakif, ayahnya. Betul ya? Oke. Ada mic-nya bisa tolong? Gimana Pak? Anak Anda melaporkan kebocoran ini, bicara sama Bapak tidak? Saat itu benar-benar atas inisiatif dia. Karena saya nggak tahu. Saya tahunya itu malah setelah besoknya ada keributan. Ada mailing list beredar sampai ke teman-teman saya juga menanyakan apakah ini putra Bapak. Saya bilang iya. Jadi Bapak nggak tahu sama sekali? Saya nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi itu benar-benar mungkin dari hati yang paling dalam. Jadi keluarnya seperti itu, nggak diperintahkan oleh siapapun, tapi memang perasaan tidak adil itu yang kemudian muncul. Oke. Bapak ini pengajar ya Pak ya? Ya, saya mengajar di UI, menjadi peneliti juga di UGM. Menjadi? Peneliti juga di UGM. Peneliti di UGM? Iya. Oke, nah mungkin pertanyaan saya begini. Bapak mengajari apa pada Sakif sehari-harinya sampai Sakif ini berani berbuat sesuatu yang menantang arus sebenarnya? Sebenarnya normal saja. Kehidupan kami normal seperti kehidupan Mas Didio. Normal aja. Maksudnya gini, normal itu artinya cara pembelajaran, cara pendidikannya sebenarnya kan dengan suri tauladan ya. Cuma memang ada yang sadar kalau sedang memberikan suri tauladan, ada yang enggak gitu loh. Kebetulan saya kadang-kadang sadar Mas. Nah kalau pas saya sadar, panduan satu-satunya kan adalah agama Mas.
Dan saya selalu memberikan contoh kepada Syakif, jangan sekali-kali adalah membenarkan kebiasaan yang salah atau membenarkan kebiasaan, tapi harus membiasakan kebenaran. Jadi kalau ada hal yang mungkin di jalan atau di mana, bahkan kadang-kadang kita beli fast food, ini nggak benar nih, kita langsung spontan menyampaikan ke manajernya misalnya. Dan mungkin dengan itu dia menjadi terbiasa untuk kalau ada yang nggak adil, ada yang cheating, sampaikan saja, nggak usah takut. Karena mungkin di balik itu ada satu kebenaran yang kita harus ungkapkan. Mungkin sederhana aja. Itu yang kadang saya sadar, kadang saya enggak, ternyata ditiru juga sama Syakif. Bangga tidak Anda? Sebagai orang tua harus bangga maksudnya. Tapi yang paling penting sebenarnya mungkin peran ibu sebenarnya. Karena ibu yang sebenarnya sangat menjadi penentu, sehingga dia sangat ibaratnya penurut dengan pattern yang kita ajarkan dengan pendidikan agama. Syakif ini anak seperti apa Pak kalau di rumah? Biasa aja. Kalau nggak ada ibunya nggak tahu jadi apa ya. Tapi karena ada ibunya yang sangat menentukan sebenarnya ke depan anaknya harus seperti apa. Mungkin ayah hanya sebagai penegas saja. Penegas, kalau salah ya saya bilang salah. Ya. Banyak hal yang mungkin nggak disukai oleh karena terlalu tegas barangkali. Saya nggak keras mas, tegas katanya. Itu mungkin catatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Kayaknya aku harus belajar ya sama orang tuanya Syakif gimana supaya jujur kalau ada kecurangan melapor. Tapi kayaknya nggak semua orang berani, dan bahkan nggak usah gitu deh. Gini aja, anggap aja kejadian ini kan kejadian ini sudah lewat ya, nggak ada ya. Iya. Coba saya tanya nih yang di sini, pasti nggak ada yang tunjuk jari. Taruhan mau nggak sama saya? Apa ini mau nanya? Nah, ini kan kita? ada adik-adik dari mana nih? Oke, jawabnya kenceng kan? Iya. Ya, oke. Seandainya soal UN bocor ke kalian, ada yang mau ngelapor nggak? Kalau ada yang mau ngelapor, tunjuk jari. Tuh kan, nggak ada kan? Iya ya. Tuh, nggak ada kan? Saya mau Pak, saya ngelapor ke teman tuh, saya. nggak ada kan? Ada yang mau ngelapor nggak? Tuh, pada diam semua. Tuh. Kalau aku ngelapor ke teman aku. Ini kesian jadi gurunya yang nonton berdua. ini. Kenapa gitu? Gurunya mikir, kenapa pada nggak tunjuk jari? Kenapa? Ini kepala sekolahnya lagi mikir, lagi nonton. Kenapa mereka nggak ada yang nunjuk jari ya? Kenapa nggak ada yang nunjuk jari? Begitu lagi mikir. Tapi mereka nggak ada yang nunjuk jari itu. Kan? Itu mungkin naluri siswa ya. Gitu ya? Wih, dapat soal nih gitu. Nah, coba tapi kalau saya mau tanya ke Twitter aja deh. Kita lempar ke Twitter coba ya. Tadi saya udah nge-tweet sih di Twitter saya. Ada silakan jawab di Twitter saya @corbuzier atau @hitamputih-t7 dengan hashtag UN bocor atau tadi saya udah bikin hashtag sebelum ini. Jadi ada HP soal bocor gitu ya. Di saya di @corbuzier. Kalau seandainya itu kejadian pada Anda mau melapor tidak? Itu satu. Yang kedua, pernah nggak Anda mengalami hal yang sama? Soal ujian atau soal ulangan bocor? Pernah tidak mengalami hal yang sama? Saya ingin tahu jawaban dari kalian seperti apa. Pernah nggak bocor atau berani nggak melaporkan? Karena ini nggak gampang gitu loh. Bahkan mungkin di Twitter, mungkin di Twitter kalau mereka bilang, saya sih berani ngelaporin, besok dibully sama teman-temannya. Benar. Iya pasti busuin langsung. Pernah kok ada bocor di saya, besok dibully. Jadi agak sulit. Dengan hashtag HP soal bocor, oke? HP soal bocor, silakan ke Twitter saya @corbuzier atau ke hitamputih-t7. Saya mau tahu jawaban Anda. Berani tidak Anda menjawab? Walaupun ini nggak kejadian di Anda, tapi berani nggak Anda menjawab? Ngejawab mau berani, ngelakuin ya nggak berani. Ya ngejawab, tapi kan kalau teman-teman yang lihat Twitternya nanti itu tuh kan kan Oh, iya. kan bisa aja iya, iya. iya. Makanya kita pengen tahu coba berani apa tidak ya, dan pernah tidak bocor soal apapun di adik-adik yang ada di rumah. Atau mungkin om-om yang ada di rumah. Mungkin bocornya udah 20 tahun yang lalu kan kita nggak tahu ya. Bisa aja kan. Oh iya ya, tapi kan dulu kan belum pakai teknologi komputer segala macam. Oh ya mungkin pakai pos. Disebarin dari satu orang ke orang iya lain. Kan pakai telegram, siapa tahu ngebocorin soal ujian. Bisa Di rumah aja. saya cuma genteng doang yang bocor ya. Bisa aja kan. Soal. Oke, nah kita keluar dari soal itu dulu sementara. Jadi kalau kita bicara itu negatif ya soal bocor, tapi ada sisi positif di Indonesia. Ini ada kelas inspirasi dan Indonesia mengajar. Jadi ini adalah sebuah gerakan profesional yang turun tangan untuk menjadi pengajar.
Dan mereka ini harus cuti berhari-hari, bahkan sampai 1 tahun resign dari pekerjaannya dengan tujuan untuk mengajar anak-anak yang membutuhkan pendidikan di Indonesia yang masih belum terjangkau bahkan tempatnya. Sukarela, Wan. Sukarela. Kita lihat dulu apakah itu, silakan. Ada yang mau jadi Power Ranger nggak? Mau jadi Power Ranger nggak? Aku mau jadi dokter gigi. Aku kalau mau jadi dokter gigi bisa nyembuhin gigi orang. Kalau jadi main bola, cita-cita saya jadi profesor, pencipta robot. Semuanya. Aku dokter hewan. Menjadi relawan sebagai guru, sebuah gerakan yang kini populer di kalangan anak muda Indonesia. Inspirasi untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kini sudah mulai bermunculan. Salah satunya adalah Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi anak muda terbaik Indonesia yang dikirim ke daerah tertinggal dalam hal pendidikan selama 1 tahun. Mereka dikirim untuk meningkatkan taraf pendidikan agar lebih layak. Berbeda dengan Indonesia Mengajar, kelas inspirasi juga merupakan gerakan turun ke sekolah selama 1 hari. Tidak hanya mengajar, dalam sehari mereka akan berbagi pengalaman bekerja untuk menginspirasi siswa dalam meraih cita-citanya. Inilah wujud bahwa pendidikan bukan semata menjadi tugas pemerintah, namun kita semua. Jadi untuk lebih jelasnya lagi kita akan undang saja langsung. Ini adalah Rahmat Dhani Andika. Dia adalah pimpinan divisi Public Engagement atau pelibatan publik untuk Indonesia Mengajar. Silakan. Halo, kabar Pak Gina. Halo Mas Edi, apa kabar? Silakan duduk. Oh ya, anyway, yang menarik lagi saya baru aja tadi ngecek Twitter saya ketika masuk videonya. Ternyata banyak sekali yang masuk. Sudah lebih dari 200 tweet masuk ke saya, dan di situ banyak sekali yang mengatakan pernah bocornya di mana dan pernah mengatakan bahkan dari saya dapat bocoran SMP dan sebagainya pada saat itu. Nanti kita mau bacakan ya. Lucu lagi. Tadi saya baru baca sedikit, bahkan ada pernah bocor. Yang nggak bocorin aja guru saya, ada yang bilang begitu. Yo, Yes. berarti bocor udah lama tapi nggak ketahuan ya? Yes. So we gonna try to read that after this. It's gonna be very interesting. Wah. Oke. Tapi sebelumnya kita ke Rahmat dulu. Nah, jadi Rahmat ini dan teman-temannya, rekan-rekannya membangun sebuah yayasan Indonesia Mengajar. Iya. Jadi sebetulnya gerakan Indonesia Mengajar itu diinisiasi tahun 2010 oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan dan beberapa teman-teman yang waktu itu menjadi inisiator dan membidani gerakan ini sampai lahir. Tahun 2010 sebetulnya pertama kali Indonesia Mengajar, kegiatan utamanya adalah mengirimkan sarjana-sarjana terbaik dari Indonesia untuk mengajar, untuk hadir, mengiurankan 1 tahun masa hidupnya mengajar di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jadi secara sukarela? Secara sukarela, artinya maksudnya basisnya adalah mereka mendaftar untuk berangkat. Tapi tentu ya mereka disupport soal berangkat, nggak mungkin suruh pakai uang sendiri. Tapi artinya pengelolaannya mereka mendaftar, karena sebetulnya gini Mas Dedi, sampai sekarang udah memberangkatkan sekitar 500 orang dalam 10 angkatan dari 2010 sampai sekarang. 500-an orang itu terpilih dari pendaftarnya sudah lebih dari 10.000. Pendaftarnya sudah lebih dari 100.000. Gimana? 100.000 orang yang daftar? Sebagai contoh, saya sebagai contoh, angkatan terakhir ini, angkatan 10, itu kita mencari hanya 72 orang karena memang ada kuotanya 72 orang. Pendaftarnya 10.555 orang, hanya dari satu angkatan. Jadi memang berarti ada seleksi dong? Betul, seleksinya sih kalau boleh dibilang cukup ketat karena ada 3 tahap seleksi. Gimana maksudnya seleksinya cukup ketat padahal ini adalah sukarela? Iya, karena pengelolaan kita kan gini, begitu kita bicara bahwa ada pengelolaan mendampingi pengajar muda ini bertugas selama 1 tahun di daerah. Mereka bertugas 1 tahun di daerah-daerah terpencil, tinggal di sana, live in di sana, maka ada pengelolaan program yang perlu kita lakukan. Nah, Indonesia Mengajar memang tidak berambisi ini menjadi besar. Kayak dulu Pak Anies pernah bilang, cita-citanya adalah kita pengen bikin dia small tapi powerful. Jadi kayak social acupuncture. Karena begitu kita ngomongin besar, kita bisa aja cari
cari sumber daya untuk mengirimkan 10.000, tapi nanti kita akan sibuknya ngurusin munasnya. Sibuknya ngurusin rapat-rapat akbarnya, tapi kita kelola teman-teman ini. Nanti juga ada ada salah satu pengajar muda, dia kebetulan lulusan Cornell University, sempat kerja setahun di Megaudi di Indonesia, lalu resign, mendaftar untuk ikutan iuran 1 tahun waktunya. Nah, Anda seleksi berdasarkan? Ada beberapa kriteria. Yang pertama memang kriterianya diutamakan di bawah 25. Mas Dedi masuk dong tentunya. Masuk. Wah, Masuk masuk banget. Tahun depan lah saya 25. Tapi Masuk kategori yang gagal seleksi. di bawah 25 tahun, lalu belum menikah. Belum menikah. Syaratnya Masuk. Masih masuk ya? Masuk. Belum menikah, lalu yang lainnya tentu satu yang kita cari adalah orang-orang yang punya karakter kepemimpinan yang kuat. Karena tugasnya Indonesia Mengajar itu dulu Pak Anies dan teman-teman, gagasannya adalah pendidikan itu maju bukan melulu karena adanya infrastruktur, buku dan lain-lain, tapi kita percaya kalau pendidikan itu maju saat kolaborasi antara orang tua, nggak melulu guru dan kepala sekolah ya, tapi orang tua, lalu siswa itu sendiri, guru, pemuka adat, begitu sampai di berbagai kebudayaan lokal, hal-hal seperti itu yang kalau kita menyebutnya perilaku bersamanya itu menguat. Nah, pengajar muda ini dikirim, bajunya memang sebagai guru. Mereka mengajar sebagai guru SD sehari-hari di sana, tapi mandatnya adalah menjadi penggerak untuk membangun bersama perilaku bersama. Berarti ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah? Betul, jadi masuknya memang sekolah formal. Masuknya sekolah formal? Masuknya bekerja juga pelajaran formal. Betul. Berarti bekerja sama dengan pemerintah? Pemerintah daerah, iya. Pemerintah Jadi kayak daerah. kita side by side minta izin, jadi kita nggak datang seenaknya lalu masuk. Jadi kita berangkat dari sini pun dapat minta restu kita dari pemerintah. Jadi kita nggak minta dananya, tapi kita minta restu dari pemerintah. Di dananya dari mana? Dananya Indonesia Mengajar menggalang pendanaan dari berbagai pihak, publik salah satunya. Oh, karena yayasan ya ini ya? Betul. Karena yayasan, jadi Betul. dana bisa meminta dari lalu juga macam-macam. CSR gitu. Tapi semuanya dikelola melalui penggalangan. Nah, si pengajar ini digaji? Ada uang saku tentu ada ya, mereka di sana kan butuh hidup. Karena mereka ini di daerah itu tidak boleh menerima uang dari pemerintah daerah. Kalau tidak boleh tahu, menyalurkan. Kalau saya boleh tahu, Iya. berapa besarnya? Besarannya mungkin kalau dibandingkan apa ya, fresh graduate bekerja di MNC gitu ya, MNC di Indonesia, ya nggak ada apa-apanya. Karena memang nanti mungkin kalau ke Mbak Nadira bisa ditanya, tapi gini loh Mas Dedi, yang kita senang itu adalah saat orang S2 dari Jepang, lulusan UI, ITB, UGM gitu, mau antri mendaftar, kata dia seleksinya pendaftarnya 10.500 untuk hanya mencari 72. Mau antri artinya mau bersulit-sulit untuk bukan dapat jabatan atau profesi ya, gaji ini tinggi, dikirim ke daerah-daerah terpencil. mau sulit-sulit ya? untuk hidup sulit gitu. Itu sih yang kita senang selama 4 tahun ini melihat bahwa Anda pernah ngajar juga? Saya kebetulan salah satu angkatan pertama dulu 2010. Oh, Anda ngajar di mana? Di Halmahera Selatan. Di Halmahera Selatan, Maluku Utara, di pulau kecil. Kebetulan waktu itu belum ada listrik dan sinyal. Nah, waktu itu dapat berapa? Basic ya, kalau mau basic ya dibilang. Basic sekitar 3 jutaan. Ya maksud tapi maksudnya gini, kenapa saya nggak ingin, karena gini loh, pesannya ajakan jadi pengajar muda ini, kebetulan gini Mas Dedi, di awal Indonesia Mengajar Pak Anies cerita 2009 di salah satu kampus teknologi di Bandung, kebetulan kampus saya, diadakan FGD-nya untuk cek apakah ide ini mau dibaik ini oleh para lulusan-lulusan di Indonesia, lulusan terbaik. Saat itu tawarannya kurang lebih mirip seperti pertanyaan Mas Dedi. Kira-kira benefit apa yang bisa kita kasih? Yang di akhir FGD, siapa yang mau? Kira-kira nih kalau ada program seperti ini, 0. Tapi tahun 2010 pendaftarnya, angkatan pertama saya ingat 51 terpilih, pendaftarnya 1.300 lebih. Itu lewat mana? Daftarnya online semua. Online. Berarti promonya pun lewat online. Iya. Wow, oke. Tadi Anda mengatakan Nadira Bisa. Nadira siapa? Puryadin. Iya, Nadira. Dia adalah pengajar ya? Salah satu pengajar angkatan ke-7. Dari lulusan Cornell University New York. dari New York ke Indonesia, Sempat bekerja. sempat Kurang bekerja. lebih setahun, lalu lihat Indonesia Mengajar. Berhenti Yang dia? saya dengar ternyata dari Cornell dia sempat tahu Indonesia Mengajar, tapi pulang dia kerja dulu lalu. Oke, kita undang aja ini adalah Nadira. Apa kabar Nadira? So, Nadira sempat mengajar di Saya duduk di mana? sih. Oke.
Inilah wanita luar biasa. Wanita tangguh bisa hidup Bisa sulit kayaknya. jadi pengajar Bisa di daftar. Indonesia Inilah mengajar. sosok Kartini yang sesungguhnya. Kalau tadi saya mau bantu tapi kamu udah duluan ya udahlah. Basa-basi. Oke, silakan langsung ditanya Om. Kamu sebelumnya kerja di mana? Saya di perusahaan consulting sebelumnya. Di perusahaan consulting. Iya. Lalu Anda berhenti. Berhenti. Jadi Dan- sukarela. Bukan dipecat ya? Bukan. Berhenti syukurnya sukarela bukan. nih. Iya. Kenapa berhenti? Sebetulnya dimulai dari mungkin waktu saya masih kuliah di Cornell University. Waktu itu mungkin semacam mimpi saya sejak dulu. Mimpi dari kecil juga pernah ingin jadi guru. Ternyata di tengah jalan banyak berubah cita-citanya. Tapi waktu kuliah di Cornell saya lihat ada yang sempat mention Indonesia Mengajar di salah satu media sosial waktu itu. Di situ saya tertarik lagi, ingat lagi mimpi saya pernah pengen jadi guru nih, tapi nggak tahu cocok atau enggak. Ternyata ini ada kesempatan setahun mengajar, menginspirasi, terus ditempatkan di daerah yang saya belum pernah ke Di sana. mana Anda waktu ditempatkan? itu. Di Pulau Bengkalis, Riau. Di Pulau Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. Oh, dia- Provinsi iya. Riau. Batasannya sama Malaysia. Iya. Batasannya sama Bisa Malaysia. lihat Melaka di seberang. Itu maaf, itu daerah tersebut gimana keadaannya? Daerah tersebut sebetulnya di pulau itu sendiri udah ada 2 kecamatan. Jadi itu bukan kalau dibilang pulau yang sangat terpencil, nggak seperti itu juga. Cuma mungkin akses di sana masih cukup terbatas. Di sana kalau dibilang mati lampu mungkin hampir setiap hari gitu. Airnya juga waktu itu beda sekali sih sama di sini karena waktu itu tanah gambut. Airnya warnanya merah. Jadi pertama kali saya di situ, loh kok sungainya kayak air teh gitu. Minumnya? Minumnya dari air hujan kebanyakan. Dari ngang gitu. Goreng. Ya kan dari air hujan. Om. Tadi saya baru bilang Anda adalah sosok Kartini ya sesungguhnya. Mana ada Kartini gayanya kayak lu. Harus tangguh. Ya kan? Harus tangguh. Jadi kalau aus, Aus tinggal nggak. nunggu hujan ya. Iya. Ih, bagus juga. Oke. Saya break dulu aja deh kalau gitu. Oke, saya mau break dulu. Nanti saya mau bacakan Twitternya dari teman-teman ada di rumah. Ini menarik banget isi Twitternya. Saya lagi juga akan lanjut dengan Nadira. Oke, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, dari segmen 2 saya meminta untuk teman-teman nge-tweet saya tentang tidak mengalami atau berani tidak mengadukan ketika terjadi kebocoran soal ratusan. Saya bacain yang cepat-cepat saja. Ini dari Putut Kasana. Saya pernah dapat waktu UN SMP dikasih kertas sama gurunya, tinggal mindahin jawabannya doang. Ya. Dari Lut, saya dapat soal bocoran tahun lalu. Oke. Terus pernah di SMA dulu dari Titin, malam sebelum ujian jawabannya sudah ada kok. Nah, terus banyak nih. Ini aneh nih. Jadi soal bocor Mas, ini dari Gary Arifin. Soal bocor Mas, dia ketawa. Kami UN diberi jawaban oleh guru. Pengawas pura-pura nggak tahu, ngelapor, nggak diundang reuni antar. Wah. Ini menarik nih, saya capture ntar saya masukin Instagram saya. Banyak, ini dia nih. Jadi ternyata banyak sekali yang pernah dari bangku belakang, pernah dari bangku paling belakang sudah disediakan oleh gurunya, dari Dimas Widianto. Oke. Aku pernah dapat yang ngasih malah guru les saya, dari Felian Amora. Pengalaman SMA, banyak yang jual beli soal dengan harga fantastis untuk ukuran anak SMA pada saat itu. Dari Fatmawati. Oke. Dari Suhari, kebanyakan oknum guru kasih bocoran agar muridnya lulus semua. Lebih parahnya ini terjadi pada soal ujian kejar paket ABC. Kok nggak ada yang jawab perkara berani atau tidak melapor? Ini pada ngelapor. Oh. Ini Stephan ini kayaknya seorang ibu ya. Dulu 7 tahun yang lalu waktu anak-anak saya masih SMA, memang dijual. Jadi memang diperjualbelikan kok soalnya. Geger. Om, waktu UN SMK ada bocoran. Banyak yang sesuai dengan jawaban yang benar. Jadi ternyata banyak sekali. Ini banyak sekali. Ini wow, ini ratusan. Tapi
dapat SMS jawaban UN waktu SMA. Banyak banget orang-orang yang nawarin saya. Oh, ini malah ada yang ngirimin saya gambar bocoran ya. Wow. Buat UN tahun depan kali Ini ya? ada yang ngirimin saya gambar bocoran ini. Wih. Mungkin kalau bisa diambil. Ada yang mengirimkan gambar bocorannya. Ini dari Ilham. Maaf kalau kurang jelas. Gak apa-apa, saya juga gak make kok, Ham. Berani aja melaporkan asal dirahasiakan yang melaporkan. Karena takut adanya seperti sakif. Jadi mungkin ancaman-ancaman dan sebagainya. Jadi ternyata ini nanti saya retweet. Yang bagus-bagus akan saya retweet. Jadi ternyata banyak sekali. Nih, waktu SMP tahun 2006 dari Rizka Dinata. Tiap ruangan sudah ada di kolong meja satu paket jawaban. Jadi ruang 1 jawaban paket A, ruang 2 jawaban paket B, dan nanti digilir. Wow. Ini saya nggak ngerti. Ini kalau banyak sekali yang melaporkan ke saya, berarti ini bukan kasus satu-satunya. Ya berarti memang mereka tidak melapor. Dan ini katanya bahkan 7 tahun yang lalu. Oh, ini lucu nih. Ada orang bilang, itu biasa Kak. Banyak kok kunci palsu disebarin. Dan yang nyebarin juga saya tahu. Terus ada yang jawab lagi, lu mah ngadu. Kenapa jadi chatting di sosial media? Sudah bukan rahasia umum lagi. Ada saja kabar dari saya, SD sampai SMK pun sudah bocor. Wow, oke. Oh, zaman aku UN dulu nggak ada ya begitu-begitu ya. Kenapa? Apa akunya yang kurang pintar mencari ya? Nah ini, tapi ini menarik, ini satu saya tambah, ini ada satu menarik. Tapi fenomena yang terjadi adalah siswa itu mencari bocoran, bukan laporin bocoran. Nah, jadi ternyata banyak sekali. Nah, ini gimana nih kalau seperti ini nih? Mungkin dari Anda, Indonesia mengajar. Iya. Sebenarnya kalau dari pertanyaan itu tadi, tentu jadinya banyak nih kita dapat tentang pendidikan kita. Tapi kan balik lagi, memangnya puluhan tahun ini nggak ada orang-orang yang terus bekerja untuk membenahi PR. Ada, jadi kayak bisa aja pilihannya adalah kita minta terus, dalam hal ini sekarang nih kebetulan Pak Anies sudah pindah di wilayah pemerintahan, bisa tinggal minta Pak Anies udah beresin deh. Cuman kayaknya nggak akan pernah selesai. Jadi itu kenapa Indonesia Mengajar pun dibangun, kenapa namanya Gerakan Indonesia Mengajar, karena memang gagasannya adalah mengajak sebanyak mungkin pihak untuk terlibat mendorong kemajuan pendidikan kita. Karena gini loh, Mas Dedi, anak seperti Sakif, orang tuanya itu berhasil untuk mendidik anak yang sangat jujur dan berani. Saya juga bisa mendidik anak saya untuk akhlaknya baik gitu ya, jujur, berani, bisa. Tapi nggak ada jaminan di masa depan saat dia besar, dia bebas dari orang-orang seperti koruptor yang kita temui sekarang. Anak saya udah tertib, pakai SIM, mengemudi dengan baik di jalan tol. Saya nggak bisa jamin sekarang bahwa nanti nggak ada mobil terbang dari arah berlawanan nabrak mobil anak saya gitu. Jadi urusan kita bukan cuma anak kita, tapi mempersiapkan generasi masa depan yang akan menjadi lingkungan tumbuh atau lingkungan tempat anak kita dewasa, mengisi bangsa ini. Itu kayaknya juga perlu jadi kepentingan kita bersama. Makanya ajakannya adalah, yuk bareng-bareng ikut mempersiapkan teman-temannya anak kita sekarang gitu. Dengan cara apa? Ya taruh perhatian lebih di dunia pendidikan. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah mungkin generasi-generasi kita itu, dari kita ke belakang itu mungkin banyak yang sudah rusak ini. Ya kayaknya setiap generasi tentu punya bagian rusak ya. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang dengan pola pendidikan yang kita berikan, dengan pengertian yang kita berikan bisa berubah. Betul. Tapi tadi satu tanya, nggak bisa itu hanya kita mandatkan ke negara atau pemerintah. Kita harus terlibat, kayak nanti juga mungkin ada teman-teman yang contohnya seperti Sakif, inspirasi, seperti Nadira. Dengan terlibat ini kan akhirnya terbongkar dan sebagainya, akhirnya terbongkar. Ya seperti Nadira tadi kan, nggak ada tuh negara, nggak ada punishment atau ancaman kalau Anda nggak jadi pengajar muda di Bengkalis, Anda dapat denda atau penjara, nggak ada. Tapi dia mau. Nah itu saya yang kita ajak sebagai gerakan tuh ya, banyak role yang bisa diambil untuk ikut terlibat dalam gerakan. Nadira sendiri kalau di daerah sana gimana ngajar? Ada bocoran soal nggak? Kalau di sekolah penempatan saya waktu itu di SD Negeri 25 Bantan Air, saya bangga sekali bahwa memang saya banyak mendengar bocoran soal itu ada gitu, karena terutama di daerah, siapa yang tahu kalau misalnya UN-nya tidak diadakan saat itu gitu kan, sebetulnya semudah itu untuk melakukan pembocoran soal. Tapi waktu itu di sekolah kami sempat rapat sebelum pelaksanaan UN bersama guru-guru dan kepala sekolah saya,
bahwa sepakat bahwa sekolah akan mempersiapkan murid-murid sebisa mungkin untuk persiapan UN, walaupun mungkin ada gap di situ di mana mungkin murid-murid di sana bisa dibilang tidak sepintar gitu kan murid-murid di kota, anggapannya seperti itu begitu. Jadi waktu itu di sekolah pelaksanaan UN berlangsung tanpa ada pembocoran di situ gitu, dan di sekolah saya sendiri waktu itu ikut mengajak sekolah yang satu desa untuk sama-sama melakukan hal itu walaupun masih kerap terjadi sebetulnya. Oke, dan apa hasil dari kamu mengajar di sana apa? Hasil dari saya mengajar, ada yang sampai ikut Olimpiade Sains katanya. Oh iya, Olimpiade Sains waktu itu ada, anak-anak itu sangat antusias kalau misalnya dengar lomba, karena lomba itu asosiasinya dengan bisa kesempatan pergi ke Jakarta gitu. Jadi mereka ingin melihat dunia luar sebetulnya. Waktu itu ada yang ikut Olimpiade Sains, sempat lolos menjadi semifinalis. Ada juga yang sempat menjadi salah satu finalis pembuatan film, lomba pembuatan film pendek. Waktu itu yang akhirnya bisa mewakili salah satu finalis dari seluruh Indonesia waktu itu. Kamu dibayar berapa sih? Saya dibayar berapa? Sebetulnya bukan dibayar berapa waktu itu, tapi memang penggantian biaya hidup waktu itu. Jadi ada bagian-bagiannya ini untuk menyupport komunikasi, ya tapi kan masyarakat pengen tahu. Kalau range-nya itu mungkin sama seperti waktu itu saya fresh graduate yang mau bekerja di suatu perusahaan. Besaran mana sama kerjaan kamu pada saat itu? Sebagai konsultan. Besaran konsultan sedikit. Besaran konsultan kok rela tinggalin? Saya rasa kapan lagi punya kesempatan ini gitu. Mungkin nanti 10 tahun lagi kesempatan ini nggak ada lagi, mungkin saat saya sudah punya anak, berkeluarga gitu. Jadi 1 tahun punya kesempatan buat pergi, mungkin bukan soal nominalnya lagi sekarang, tapi untuk mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Dan setelah 1 tahun apa? Setelah 1 tahun, dulu sebelum saya berangkat kuliah ke Amerika, saya pikir, wah saya udah tahu Indonesia, saya mau pergi ke sana, pulang membangun Indonesia gitu. Ternyata sewaktu saya sedang kuliah di Cornell, banyak ketemu orang-orang, bukan orang Indonesia yang ternyata mereka mendalami studi tentang Indonesia. Di situ saya sadar, ternyata banyak sekali tentang Indonesia yang saya belum tahu waktu saya tumbuh besar di Bogor waktu itu. Dan ada kesempatan Indonesia mengajar, pergi ke satu tempat, daerah pedalaman waktu itu kan, untuk mengajar di sana. Mau lanjut lagi nggak? Apa? Mau terus nggak? Menggoda sih tawarannya. Mau sebetulnya, tapi memang programnya itu 1 tahun. Programnya 1 tahun. Maaf, kalau Indonesia mengajar nggak mengizinkan 2 tahun. Oh, oke. Saya mau tanya tapi singkat aja jawabnya. Apa sebenarnya kenapa harus ada Indonesia mengajar? Apakah kita kurang guru? Enggak, Mas Dedi. Kalau jumlah guru Indonesia sebenarnya rasio itu lebih baik daripada bahkan Korea Selatan. Lalu kenapa? Isu kita itu di kualitas dan distribusi, pemerataan. Bertumpuk guru itu di pusat-pusat kemajuan. Oh, berarti memang ada daerah-daerah yang kurang guru intinya. Betul. Bahkan di kota Jakarta aja ada persentase sekolah nggak salah sekitar 20% masih kurang guru. Jadi mau di kota kayak mau di desa selalu ada sekolah yang kurang guru, tapi ada juga sekolah yang kelebihan guru. Jadi isunya distribusi dan kualitas. Itu yang 1 tahun ya, tapi katanya sekarang ada yang sehari ya. Kelas inspirasi ya. Kelas inspirasi. Kelas Jadi kan kalau itu beda lagi ya, ya sama beda. ngajar. Beda. Jadi kalau kelas inspirasi itu cuma sehari. Jadi sehari. tapi cuti sehari untuk ngajar di SD yang ada di kota kita, karena di Jakarta nih misalnya SD negeri juga belum punya semua kemewahan untuk bisa didatangi presenter untuk cerita apa sih profesi presenter itu. Oke. Ya, saya ada bintang tamu. Kalau tadi Nadira ngajarnya 1 tahun, ini ada pengajar yang mengajar apa tadi? Kelas inspirasi. Kelas inspirasi. Jadi mengajar 1 hari gitu ya. Dan profesinya adalah seksolog. Jadi mengajarkan tentang seksologi terhadap anak-anak SD. Anak kecil diajarin seks. Mama, saya mau tahu seperti apa. Justru langsung aja, ini adalah Zoya Amir ini. Apa Hai, kabar? apa kabar? Silakan. Zoya, Yes. jadi udah 2 kali mengikuti kelas inspirasi. Iya. Itu ngajarin anak kelas? Yang kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 6, kelas 2. Yang paling susah sih kelas 2 ya. SD? Iya. Nah ini kan mengajari tentang seksologi, betul?
Kalau ngajarin tentang seksologi justru saya lebih ahli, lebih enak kan. Misalnya apa sih yang harus diketahui oleh anak-anak umur 2 tahun supaya terhindar dari pelecehan seksual. Itu kan seks edukasi enak, tapi ini ngasih tahu, menginspirasi mereka bahwa jadi seksolog tuh asik loh, ada loh profesi seksolog, itu yang agak mati gaya. Kalau orang dewasa kan kayak misalnya kita jalan terus ketemu gitu ya, misalnya kerjaan kamu apa Zoe gitu, atau nggak misalnya kayak teman-teman kita ya Rene gitu ya, atau Bang Anies Baswedan gitu, Zoe tuh seksolog, ya ampun seru banget. Abis itu pas pertama Bang Anies tuh sampai berdiri depan kelas, aku kadang gini, saya pengen denger gimana ya Zoya menginspirasi anak-anak, ngasih tahu bahwa jadi seksolog tuh asik ya. Saya sempat agak-agak freeze di depan gitu ya, which is saya nggak pernah speechless seumur hidup gitu. Saya yang, oh my god, ini anak kelas 2, gimana caranya supaya mereka tahu jadi seksolog tuh asik loh gitu. Kalau orang dewasa kan langsung, wah seksolog seru banget. Ini anak-anak gitu yang jadi seksolog. Saya sampai gini, oke, pertama psikolog dulu ya gitu ya. Gini, apa profesi saya? Coba tebak. Saya itu sering membantu mama papa atau orang yang sudah menikah atau akan menikah supaya bisa saling mengerti. Apalagi kalau mereka punya masalah gitu ya, bukan curhat ke saya sih, tapi mendapatkan konseling. Apa pekerjaan saya? Dokter cinta. Iya, dia bilangnya gitu, exactly. Ada yang malah bilang gini, penyiar radio gitu kan. Saya bilang, enggak. Pernah dengar psikolog nggak? Gitu, pernah dengar seksolog? Semua langsung begitu. Gitu, terus saya bilang gini, nah pekerjaan saya itu seksolog. Jadi kalau misalnya ada misalnya orang tua gitu ya, ketika dia mau punya kamu nih, mau punya anak dan segala macam gitu, gimana caranya supaya sama-sama bahagia, itu biasanya saya bantu. Oh, nah orang tua saya suka berantem, biasanya mesti ngapain gitu, kayak gitu-gitu deh, jadi curhat anak-anak kelas 2 SD. Untung nggak tanya ya, oh bisa buat aku, gimana caranya sih kalau praktekin? Tapi itu udah terjadi loh sama anak-anak kecil sekarang. Karena karena anak saya aja umur 9 tahun sudah ngerti tentang seks. Diajarkan secara benar? Mau nggak mau saya harus ngajarin. Karena lingkungan sekarang, lingkungan sekarang udah luar biasa, internet ada di mana-mana, nggak bisa dibendung gitu, TV ada di mana-mana, kan nggak mungkin 24 jam kita memonitor hal tersebut. Ya, pas kematangan seksual juga udah lebih besar, 9 tahun udah menstruasi. Betul, jadi, sekarang udah seperti itu, 9 tahun bisa menstruasi wanita itu. Wah, jadi harus karena perbaikan gizi. Nah, jadi ngajarinnya harus seperti apa ketika ditanya? Saya mau nggak mau saya harus ngajarin. Karena kalau saya bilang kamu itu datangnya jadi ada burung. Burung tuh bawa bingkisan, nah isinya kamu gitu. Masa ngajar gitu? Nggak bisa tuh. Saya pernah ngomong gitu sama Aska bilang, oh gitu ya, berarti spesial ya, anak-anak lain nggak gitu tuh, katanya gitu. Kan jadi ribet kan, tapi menarik sekali ya, seksolog gitu kan. Itu waktu Anda kecil, Anda mainannya apa ya? Kalau astronot kan main kapal-kapalan kan? Iya, benar. Kalau seksolog kecilnya Anda main apa? Saya normal lagi main seperti anak-anak lainnya, main boneka-bonekaan, masak-masakan. Bonekanya diapain itu waktu Anda main waktu kecil itu? Liatin. Sepasang. Kita lanjut lagi satu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau seksolog ya kan, terus ngajarin anak-anak SD. Biasanya pertanyaan mereka tuh seputar apa sih, Mbak? Ada yang lucu-lucu nggak? Atau gimana? Pas seks edukasi atau kelas inspirasi? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau pas lagi ngajarin seks edukasi gitu ya, misalnya kayak gimana sih supaya mereka terhindar dari pelecehan seksual, kan banyak ya sekarang pedofil dan segala macam gitu. Itu biasanya pertanyaannya sih yang lucu-lucu kayak gini. Orang tua kan kebanyakan menamai kelamin dengan nama-nama aneh, misalnya kayak burung lah apa, yang nanti mereka jadi bingung. Tapi kok burung itu bisa terbang, kenapa burung saya nggak bisa gitu. Itu kan yang aduh, itu harusnya menamai nama-nama genital yang seharusnya lah ya, dengan nama-nama medis gitu. Itu yang paling lucu. Kalau misalnya di kelas inspirasi, yang paling lucu ada pertanyaannya kayak gini. Jadi kalau misalnya mama papa saya berantem gitu, atau saya nggak bahagia gitu di rumah, saya mesti kemana? Saya mesti pergi konseling ke sini atau curhat di radio gitu. Itu anak kelas 3 SD apa 4 SD nanya kayak begitu. Itu yang
kadang-kadang susah juga ya ngejelasin sesuatu yang kompleks gitu ke anak kecil gitu. Tapi justru di situ tantangannya, begitu terjun langsung itu baru ngerasa kenapa kelas inspirasi ini luar biasa gitu. Anak-anak tuh bener-bener yang saya tahu nih, mereka cuma tahu bahwa kerjaan yang paling oke itu cuma dokter sama tentara, itu paling ngetop gitu ya, atau polisi. Itu kenapa kalau polisi kayaknya mereka ngelihat powernya, kekuasaannya, sama kalau misalnya sakit itu juga mereka kan tidak punya kemampuan untuk ngatasin diri mereka sendiri. Jadi ternyata polisi, tentara gitu sama dokter masih tetap jadi utama. Begitu dia dengar asik loh jadi seksolog itu gitu kan, ngebantu orang gitu ya ketika mereka galau, kita masih pakai bahasa begitu ya, bukan cuma bilang lagi susah gitu, cuma bilang galau dan segala macam. Karena pernah saya bilang lagi susah, mereka bilang gini, kalau susah ya kenapa nggak ke penggadaian aja gitu kan. Finansial gitu pikiran mereka. Ya ampun, anak-anak SD itu udah mikir bahwa susah itu berarti finansial, susah itu berarti miskin, susah itu berarti nggak punya apa-apa. Tapi kita cerita bahwa di pekerjaan kita ini, ketika kita bisa membantu orang banyak dengan kemampuan kita, itu keren banget rasanya gitu. Dan gimana waktu kita ngelihat orang yang kita bantu itu jadi bisa memecahkan masalahnya, jadi bisa hidup lebih happy, itu tuh asik banget. Terus mereka baru yang, oh gitu ya, semua pekerja bisa begitu. Iya bisa, asal kamu tuh bener-bener seneng sama yang kamu lakukan gitu. Bukan udah berapa kali ngajar? Kenapa? Udah berapa kali ngajar? 2 kali sih. Sudah 2 kali. Iya. Mau lagi? Mau lagi. Oh, mau lagi. Asik banget. Kalau yang kelas inspirasi ini sifatnya apa? Sukarela atau ada bayarannya? Iya, jadi kelas inspirasi ini dimulai 2012. Setelah, jadi pesannya ini, gerakannya ini menyebar. Saya ingat waktu saya pulang langsung bergabung di kantor manajemen Indonesia Mengajar. Beberapa kalangan profesional waktu itu dari perusahaan telekomunikasi itu datang ke kantor kita terus iri dalam tanda kutip, kayak saya juga pengen dong ikut gerakan untuk pendidikan tapi nggak bisa jadi pengajar muda karena tadi udah menikah atau umur di bawah 25 tapi udah menikah atau udah punya anak dan sebagainya kendalanya. Ya udah akhirnya kita bidani bareng-bareng untuk konsep kelas inspirasi. Ajakannya apa? Ya udah undangannya adalah siapa yang mau cuti 1 hari untuk hadir di sekolah-sekolah sekitar kita aja, karena sebetulnya kayak mungkin Mbak Zoya orang-orang. Anda nggak jawab pertanyaan saya loh. Oh iya. Jadi pertanyaannya adalah, jadi tetap sukarela daftar, diseleksi karena apa? Karena ada seatnya kan, kita kerja sama-sama sekolah yang terima. Tapi dibayar nggak intinya? Enggak. Tidak dibayar. Bahkan berangkat ke sana juga ongkos sendiri karena dalam kota kan semuanya. Bahkan kita tuh, kita juga nggak dibayar ketika waktu kita menceritakan. Kita tuh nggak cuma cerita biasa begini, tapi kita mesti pakai drama, pakai topi, segala macam. Tapi senang lah ya, happy lah ya seru intinya. banget. Oke, saya punya pertanyaan terakhir buat Safik. Safik seandainya, Sakif seandainya kamu pada saat melakukan hal tersebut mengadu, tahu tidak bakal ada ancaman? Enggak, karena bahkan sampai tersebar seperti ini juga kan di luar rencana semua. Oke, dan seandainya ini terjadi lagi nanti dan ada ancaman, berani nggak kamu ngadu lagi? Berani? Nggak takut? Saya rasa di depan hukum dan di depan Tuhan, apa yang saya lakukan benar, jadi kenapa harus takut gitu. Yang buat kamu berani apa? Saya yakin itu benar. Baik, oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Terima kasih Sakif, terima kasih. Tapi tadi pertanyaan yang menarik ya, apa yang buat kamu berani? Karena dia yakin itu benar. Dan itu adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran ini ada nilainya. Dan kejujuran ini nilainya mahal. Ya, maka itu kejujuran itu tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang murahan. Karena kejujuran ini nilainya sangat amat mahal. Jadi ingat satu hal saja, honesty is an expensive gift. Do not expect it from a cheap people. Jadi di Corbusier Nitagina, inilah hitam putih. Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural.
Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Goa Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Sylvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purbakawasa, Eyang Purbaasih, Eyang Purbawisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Goa Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik ke sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Nah, ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Goa Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, 6 kotak sudah 3,20 meter. Kang Lutfi sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Goa Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Goa Pawon, saya katakan ini temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Goa Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Goa Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Goa Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Goa Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu, satu seri dia di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska,
itu cangkang manusia itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah kan saya kan juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana kan sebenarnya? Iya, karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya. DNA manusia Pawon, prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kan kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Jadi ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihat ada sosok apa? Itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini. Ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ tuh, di situ. Di situ aku melihat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya semana? Besar, sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngelihat di situ ada kayak sosok ibu-ibu, rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Di sini. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan halaman aja ya. Kenalin gitu dong. Iya agak. Ya, panas sih, ya. Mainnya makin lama, makin pegel banget. Dia juga capek tadi pas salaman juga, soalnya kan